Beke dari Frit ke si Arfi. Iya. Itu lu belajar banyak kan, 13 tahun, banyak banget masalahnya nih, ya kan? Kenapa lu memutuskan buat turun lagi ke 88? Ya. nih lagi kuasa Tuhan. Gua muter-muter ke kolong jok, ada spacer 1 biji, 4 mili, sebiji. Di gedung? Ada gedung tiba-tiba halus. Di jalanan? Enggak, di pinggirnya di si. Ada yang ngebangun gedung. Jantol. Padi, maaf ya Padi, saya belum cerita, saya takut diomelin lagi. Sumpah itu dikit doang, sumpah nggak ada. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di channel Indonesia di konten Warisan Wawancara Rizwan. Seperti biasa, saya ditemani sama tamu spesial, sama kendaraan yang spesial. Kali ini saya ditemani oleh Mas Salmen. Assalamualaikum. Sehat, Men? Sehat ya, Men? Alhamdulillah. Jadi sekarang kita akan ngobrol sama MC kesayangan kita, yaitu Mas Salmen, yang sudah mungkin teman-teman yang datang di acara di Elite Showcase yang offline, di Elite Indonesia yang offline, yaitu MDC, SOD, Elite Showcase, apapun acaranya, Salmen MC-nya. Sekarang kita tidak akan menceritakan Salmen dengan MC-nya. Salmen, kita menceritakan sekarang Salmen dengan Motubanya, yaitu Corolla, apa men? Corolla Twin Cam Liftback tahun 88, Bang Iwan. Tahun 88. Buat teman-teman semua yang penasaran tentang ceritanya, jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Dan yang lagi cari official merchandise dari Indonesia seperti yang gue pakai sekarang nih, langsung aja cek ke Tokopedia dan Shopee-nya di Elite Indonesia. Tanpa berlama-lama men lah. Iya Bang. Tapi kalau yang ini nggak bisa dibeli di mana-mana ya, karena ini bisa. Pride nih, yang ini Pride nih official. Itu nggak bisa dibeli mana-mana ya, teman-teman. Itu hanya ada beberapa piece. Mungkin berapa? 30 Bang? Berapa hari, mungkin kalau teman-teman banyak yang tertarik dengan bajunya, masih ada sisa Ji? Masih. Kita akan lelang kali ya. Baju apaan? Baju apaan? Official. Jadi Respect. buat teman-teman dapetin di mana-mana. Jadi buat teman-teman semua yang kemarin ngeliatin di Daily Showcase nih, anjing baju officialnya keren banget. Mungkin akan kita lelang di live kita, tapi nggak tahu kapan. Jadi buat teman-teman yang mau, mungkin silakan komen aja. Mau yang warna hitam itu di hari pertama. Lalu di warna putih yang seperti Mas Salmen bikin, yang Mas Salmen pakai ini adalah di hari kedua. Gue juga lupa, mungkin sekitar ada 1 atau 2 ya. Kita lelang nanti, tapi nantilah, kita belum tahu juga. Jadi buat teman-teman yang tertarik silahkan komen aja. Kalau emang tertariknya banyak, mungkin kita akan pikirin buat kita kasih ke teman-teman yang beruntung untuk lelangnya tersebut. Kok ada sisa? Emang ada nggak pakai bajunya? Ada. Itu pembahasan internal ya teman-teman ya. Kita bahas di sini. Men, mau nanya nih men nih. Bang, boleh Bang. Sebelum kita mengarah ke mobilnya, sebenarnya gue pengen tahu dulu nih. Apa yang menginfluence lo suka sama otomotif? Kalau influence mungkin ini keturunan kali ya Bang ya, dari bokap ya. Bokap tuh cukup suka sama otomotif. Dia sih nggak modifikasi banget Bang, dan nggak wah-wah banget, malah cenderung norak justru sebenarnya. Jujur, karena dari orang daerah datang ke kota kaget punya duit, modif mobil ngasal-ngasalan, diceburin sama temen-temennya, dibilang BBK, padahal itu BBK sih, tapi BBK-nya Fortuner, dicat Brembo. Oh iya. Ditepu sama teman-temannya. Oh ada urusan gitu men? Ada ya. Dulu ada. Frit awal itu kenapa bisa pakai BBK? Itu bilangnya BBK, tapi kalipernya itu kaliper si apa namanya Fortuner. Ya disc brake-nya rotor gede, tapi dibilangnya ya udahlah, dibilangnya Brembo. Itu memang dicat. big brake kit, big ya, agak big ya. Agak big ya, Tapi tapi itu kalipernya si Fortuner dicat merah, di stikerin Brembo, di pernis. Akhirnya gue ngerti itu. Mulai dari situ tuh gue mulai penasaran, jujur. Mulai dari situ gue mulai penasaran. Oh, otomotif gini ya, bapak gue salah nih, ketipu nih, gimana ya cara biar dia gak ketipu. Tapi bapak lo udah ngeh kalau itu ketipu men? Enggak. Oh enggak? Enggak. Bang, harganya beneran BBK, 30 juta dia beli Bang. Coba. Padahal
kaliper Fortuner di custom. Berarti ada Fortuner yang nggak pakai kaliper tuh ya? Iya juga ya. Atau ganti kaliper pakai frit, Pak, ini tukar tambah dah. Jadi ada pakai kaliper frit. Akhirnya sama-sama bikin bracket. Karena nggak ada yang plug and play kan jadinya ya. Oh, awal itu, men. Awal itu bang. Mulai ngulik, mulai pengen tahu tentang otomotif dari situ. Dari situ. Jadi zaman kecil juga bokap ikutan komunitas-komunitas ala-ala gitu. Gue inget banget dulu bokap itu, gue sempet diajak sama bokap ke Sentul buat ikutan acaranya Asik Avanza Xenia Indonesia Club. Respect. Ada 7.500 unit kali ya? Miliar, 7 miliar unit kali di Indonesia ya. Karena itu lo di jalanan saat itu nggak pernah menang lawan Avanza. Ada lagi, ketemu lagi. Jadi lu nggak bakal ada di depan Avanza, selalu ada Avanza di depan lo. Iya kan, gila. Jadi kalau lu nanya bang, kapan akhirnya gue suka sama otomotif? Mungkin ya dari ada keturunan bokap suka mainan otomotif, tapi nggak sebegitunya, cenderung norak. Jadi gue ada kepengennya, gimana ya, gue suka otomotif, tapi juga ngasih tau bokap ini nggak bener lo ya, ini norak lo gitu-gitu itu. Gimana ya cara nyampeinnya ya? Terus juga dari kecil gue juga suka banget sama diecast. Jadi setiap gue cabut dari rumah, gue minta duit jajan sama nyokap, mau ke Toy Story, mau beli Toy City, Toy Story mah film. Sorry. Toy Story, malah lu ketemu Buzz Lightyear jadinya, nggak beli diecast. Iya juga, Toy City. Toy City. Emang Toys juga depannya. Gue lupa 1 banding berapa, 1 banding 16 kalau salah yang lumayan gede gitu loh bang. 16. Ya segituan lah. Gue suka banget sama mainan-mainan kayak gitu. Akhirnya gue punya kayak mobil-mobilan Evo, Silvia gitu-gitu. Mobil Jepang gue lumayan interest. Kok dimodif tetap cantik gitu kan. Ya once sih harus bisa sih nih modif Evo, modif GTR gitu-gitu kali ya. Amin. Tapi kita mulai dari mobil ini dulu aja rezekinya. Ini kalau tangga nih men, ini agak jauh men yang GTR-nya men. Di atas. Ya nggak apa-apa, benar. Tapi benar. Namanya juga berusaha men ya. Bermimpi itu harus tinggi-tingginya. Jadi gue nggak setuju buat orang yang ngomong enggak kita harus berhenti buat ngeliat ke atas. Enggak juga, lihat atas tuh sebagai gue bisa kali ini buat semangat, tapi memang ada lihat ke bawahnya juga. Benar. Buat bersyukurnya. Itu posisi terus di tengah. Jadi gitu bang, awal gue suka otomotif spesifik ya, belum ke Motobanya, ke otomotifnya ya karena bokap. Abang gue juga mainan mobil akhirnya punya kekuatan, namun lagi-lagi tidak punya selera. Akhirnya saya yang membantu karena lingkungan saya adalah kalian semua. Dan syukurnya sih diberi waktu yang banyak buat belajar, jadi ya diceburin aja, dimentokin aja. Karena gue sering denger juga kata-kata orang, lu apa yang lu suka lu pentokin aja sih men. Sementok itu pokoknya, kalau emang lu bisa hidup dari situ lu mentokin pokoknya. Iya. Nah, kalau gue boleh tahu men, mobil pertama lu yang akhirnya lu kulik, lu akhirnya bisa belajar dan lain-lain itu mobilnya apa men? Kalau pas akhirnya banget belajar soal teknis kendaraan itu ada di Honda CR-V bang. Oke. Akhirnya gue belajar. Mobil pertama lu tapi itu CR-V? Enggak, Honda Freed. Oh, mobil pertama lu Honda Freed. Tapi kan Honda Freed ini bang, apa namanya? Mobil yang tahun muda, nggak ada rewelnya, tinggal pakai paling cuma servis. Modifnya juga dulu gue dari racing look bekas bokap, body kitan lalala yeyeye, BBK gue lepasin semua, gue bikin BBK itu Fortuner itu. Akhirnya lepas. Akhirnya gue lepas. Akhirnya gue lepas daripada nggak bisa lari, kebanyakan ngerem doang. Akhirnya gue standarin, gue main OM look. Ya nggak lama, karena itu warisan dari bokap untuk nyokap di rumah, tapi mereka harus cerai, harus divorce, jadi aset itu dialihfungsikan ke anak bontotnya, which is gua. Tapi roda lagi-lagi harus berputar, tapi kadang kalau roda berputar juga suka kempes kadang-kadang bang. Jadi suka stuck di situ. Ya akhirnya Freed jual, ada lebihannya pada saat itu. Nyari mobil apa lagi ya yang beda dari anak-anak seumuran gua bang. Pada tahun itu mungkin 2020-an kayaknya gue baru awal-awal nyebur ke CR-V. Ya 18, 19, 20. Akhirnya gue nyebur mainan mobil banget ke CR-V Gen 1. Anak seumuran gue mainnya E36, Vario, apalagi sedan-sedan culture. Ya twin cam, apa ya yang beda tapi masih bisa main gue sama mereka. Kepikiran lah, kenapa enggak nih CR-V? Kayaknya CR-V kalau gue pendek-pendekin dikit pakai velg
gede lucu nih. Kayaknya nih CR-V Gen 1. Gen 1 pada saat itu Bang, RD1. Dari situ gue belajar banyak. Dari mulai overheat, gearbox gue jebol pas mau naik ke Ranca Upas Bandung lagi sama perempuan pada saat itu lagi sama mantan saya. Jebol harus ditowing, ganti gearbox. Wah, tuh belajar banyak banget tuh di situ tuh. Trial and error-nya di CR-V sih menurut gue Bang. Berarti trial and error saat lo pakai mobil yang jauh lebih tua dibanding mobil yang pertama kali lo dapet. Jauh, beda bahkan 10-12 tahun kali ya. CR-V Gen 1 tahun 2000. 2001. Frit gua 2013, iya 13 tahun bedanya Bang. Langsung jatuh ke 13 tahun lebih tua. Di situ gua belajar. Di situ lo belajar. Penurunan 13 tahun, ya kan? Dari Frit ke CR-V. Iya. Itu lo belajar banyak kan, 13 Belajar tahun, banyak banget masalahnya nih, ya kan? Kenapa lo memutuskan buat turun lagi ke 88? Ya. Biar makin belajar. Iya, 13 tahun, lo udah tahu nih, Jir, perbedaan 13 tahun ini ternyata gue banyak masalah ya, banyak harus dibenerin. Kenapa lu nggak naik gitu, malah jadi turun ke 88? Ini 88 bener ya? Tahun 88 Bang. 88 ke 2001, berarti sekitar berapa tahun lagi tuh Bang? 2090. 12 tahun lagi turun. Iya. 12 tahun lagi turun. Tahun 2000 ke 88, 12 tahun lagi turun. Dari 13 tahun turun ke 12 tahun. Double nggak masalahnya? Sangat. Tapi gue nggak sedih karena gue sangat percaya proses nggak ngebohongin hasil Bang. Hari ini prosesnya zaman CR-V itu gue pengen banget bisa restorasi, gue pengen banget bisa ngerasain ganti warna, gue pengen banget bisa ngerasain bahkan Airsus yang kayaknya nggak oke banget kalau ada di mobil SUV, tapi gue pengen Airsus. Tapi akhirnya begitu gue punya sedan, ya ini yang lu lihat hari ini prosesnya. Nah, sekarang gue tanya nih, 12 men. tahun, Abang. Pertama, kan lu dari mobil 2000 itu lu udah belajar nih. Ada kekurangan semua segala macam. Saat lu dapat mobil ini, kondisinya kayak gimana, men? Jambu, janji-janjimu busuk. Karena kelihatannya seger, tapi kalau didetailin karat udah mulai banyak. Di pinggang-pinggang, untungnya sih di dek bawah supir sih nggak terlalu banyak. Bagasi hancur banget karatnya, ngendep banget. Ya, iya. Atau malah keinginan lu restorasi jadi lu cari bahan yang kayak gitu? Ini yang saya restorasi, oh enggak? Masa orang hidup dari masalah mulu, heran. Orang nyari yang adem-adem, nyari masalah. Enggak terlintas gue niat emang pengen gue restorasi, enggak Bang. Karena gue tahu kemampuan finansial gue belum nyampe sana. Oke. Ngomongin setir aja, setir dari zaman SMA gue pengen banget setir Nardi, ya Allah pengen setir Nardi, hampir setiap mau tidur gitu Bang. Gue mimpin setir Nardi, cakep kali ya, taruh di Frit deh segala macam. Tapi dikasih sama Tuhan, bukan Nardi, tapi Nova Red made in Italy. Dan gue nemunya di Loakan tuh setir Bang. Dan hari ini masih gue pakai setirnya. Dari zaman Frit ke CR-V, Oh ya? ke sekarang. Sekarang masih gue pakai. Itu karena bentuk gue bersyukur, doa gue dikabulin walaupun tidak dengan bentuk yang lain, ya. Bentuk yang lain. Dengan harga yang amat sangat terjangkau di Loakan. Gue ingat banget lagi acara 17 Agustus, kan anak-anak bisa pada ngeran tuh jalan-jalan gitu kan, mobil-mobilan, zaman Frit anak-anak Bintaro. Lu keloakan 17 Agustus? Saya keloakan. Agenda saya 17 Agustus saya keloakan. Anak-anak pada jalan saya mampir aja keloakan, enggak ya? Lo lagi garage sale? Lagi enggak, lagi pada ngopi di Tuan Coffee. Oke. Iya kan, lagi pada di Blok M. Duit pas-pasan nih anak muda nih. Kuliah duit pas-pasan, kerja belum sebegitunya. Akhirnya beberapa orang dari kita tuh memutuskan buat makan warteg. Naik mobil gua lah, pakai Frit. Mobil keluarga kan tuh, 7-seater kan banyak dan tuh bisa jalan-jalan. Ke Warteg Agung, gue inget banget. Selesai makan dari Warteg Agung, kita mau pulang Bang. Jadi dari area Warteg Agung, intinya ada pertigaan, gue mau belok kiri. Kalau lu mau belok kiri, yang lu lihat kanan dong. Buat mastiin ada mobil apa enggak, mau belok kiri nih, lihat kanan dong. Iya, tapi kirinya dilihat juga. Iya. Kalau belok kanan dong ya. Iya. Pas gue lihat kanan, ada gerobak Loakan, kebayang nggak guys? Gerobak Loakan, di gagangnya tuh digantungin setir Bang. Ada setir kayu. Gue dari belok kiri langsung gue puter balik, gue palangin tuh gerobak. Berharap Nardi. Berharap Nardi, pasti dong, berharap Nardi. Iya. Setir apaan nih Bang? Sama anak rebutan tuh. Setir, ini mah setir apa nih? Setir kayu nggak jelas nih Bang nih. Cepet. Kata dia, wih masa cepet? Gua setengah lah bos, made in Italy tuh.
udah dilihat Oh sama dia, iya, ini udah tadi, tilik-tilik sama dia. Iya, benar. Itu feeling gue tuh mau ke ini kali bang ya, ke Tampur kali ya. Iya, benar. Arah-arahnya mau ke sana kali ya. 2,5 bang. Iya dah, saya transfer nggak pakai lama, 250.000. Mau ngapain? 250.000? 250.000 bang. Nah ini kali Novaret kayu. Tadinya agak busuk, gue poles doang. Alhamdulillah segar lagi. Tuh bagian dari gue bersyukur, doa gue dijabah sama Tuhan, dikasih belajar, dikasih walaupun tidak spesifik itu barangnya, tapi setidaknya kan digantikan gitu loh. Iya, benar. Dan sampai hari ini gue adain terus tidak nggak bakal gue jual. Novaret gue ingat banget. Dan kalau gue nyari di marketplace sih nggak banyak ya bang ya. Iya. Novaret itu ya. Nah, men, Tuh. dengan berarti saat itu kan lu jual CR-V. Ya. Lu jual CR-V, megang duit dong. Ya. Kenapa pilihannya mobil ini? Akhirnya Twin Kan lu Cam. pernah lu sebutin saat lo main Freed itu ada beberapa mobil yang memang saat itu anak seumuran lo lagi main mobil itu. Ya. Yang 36, Vario atau Twin Cam segala macam gitu. Nah, kenapa lo tidak merealisasikan apa yang lo lihat saat itu? Kenapa malah milih mobil ini? Karena gue centil sih bang, gue pengen banget dilihat sama orang. Gue suka banget all eyes on you, gue suka banget orang ada atensi ke gue dengan cara ganjennya gue beda dari yang lain. Kenapa gue milih CR-V pada saat itu? Mobil gede, siapa yang mau mainin sih bang, bawa bapak. Grupnya pun gue masuk bawa bapak semua isinya CR-V Gen 1 gitu kan, nggak ada anak muda sama sekali. Ya udah, akhirnya tuh mobil laku. Apalagi ya yang nyentrik, yang nggak ada di jalanan, yang bahkan busuknya pun nggak ada di jalanan gitu loh. Lu bukannya jadi curiga ya, men, yang nggak ada di jalanan ya? Gue sih kalau nggak ada di jalanan, gue mulai curiga. Ini antara dua ya teman-temannya, atau rare item, atau rare user. Yang bahaya nih yang rare user. Mau ngobrol sama siapa? Iya, grup akhirnya lu cuma berdua doang sama moderatornya. Moderatornya juga bilang, bang kalau abang mau gantiin saya jadi moderator juga nggak apa-apa. Dijerah. Gitu, iya. Takutnya seperti itu. Apa ya bang? Yang bikin gue pede karena Corolla-nya kali bang ya. Dan ya gue ada beberapa kali diskusi sama orang-orang yang pakai Corolla, termasuk Bang Adi. Beberapa part itu bisa dikawin silain sama Corolla lain bang. Oke. Itu yang bikin gue, kayaknya sih harusnya ya spare partnya sih reliable, masih bisa dibeli. Dan pun kalau nggak ada, bisa gue kawinkan dengan yang lain. Contoh, Gromet, Rexteer. Bener punya dia yang plek-plekan part number dia nggak ada. Akhirnya gue pakai Grometnya Greco. Sama ternyata. Oh. Kayak gitu-gitunya bang. Oh iya. Karbu, apalagi sih headnya, ya mesinnya 4AF itu 4AF, iya. 4AF ya bang ya kalau salah. Ini kalau nggak salah 4AF, karena 4AFE harusnya injeksi. Ya, di 4AF karena masih karbu kan. Ya, karbunya tadinya tutup mata, tapi makin kesini makin melek mata. Karbu kayaknya udah mulai susah nih ngerawatnya. Era dulu kayaknya vakum canggih, sekarang kayaknya udah mulai susah nih vakum. Nah, lu mencari informasi ini sesudah atau sebelum lu beli mobilnya? Sesudah. Sesudah beli mobilnya? Gini-gini. Oh enggak sebelum-sebelumnya kayak at least general spare part lah bang. Tapi udah cari tahu dulu kan? Cari tahu dulu. Ya teman-teman ya. Tolong itunya dicari tahu dulu. Kalau enggak, akhirnya jadi mangkrak gitu. At least itunya secara dasar apa sih yang harus di-maintain ya? Oli, apa kayak kaki gitu-gitu kan. Masih banyak kawin-kawinannya juga ternyata. Ya udahlah, bismillah tutup mata. Interior kan juga sama plek kayak Twin Cam biasa kecuali jok sama door trim sih kayaknya sih. Sisanya sih kayak dashboard, speedometer gitu-gitu masih sama kayak Twin Cam biasa, Bang. Jadi bisa gue kawin-kawinin. Nah men, cerita pertama itu kan lo ngomong kondisi mobil ini dalam keadaan manis jambu nih. Iya. Yang dimana pasti mobil yang sudah berumur akan banyak keterbatasannya. Pasti. Iya dong, Pasti, dengan mungkin kondisi ataupun segala macam. Dengan awal lo dapet mobil ini, apa yang pertama kali lo lakuin? Nyuci. Dia memang nyuci. Gue bingung. Gue tuh selalu ngomong sama dia, men, jangan nyuci malam. Mobil udah banyak banget nih karatnya, lu cuci malam. Akhirnya airnya nggak kering, ngendep. Besok tambah tuh, ada temen-temen nih karat lama-lama banyak rame. Dia keroyokan soalnya. Iya, jahatnya karat gitu ya. Iya, kalau kata Mas ini gue ingat banget. Kalau satu namanya biang karat, Mas. Kalau banyak biang kerok namanya.
Satu biang karat, banyak biang kerok. Yang pertama kali gue lakuin, nyuci udah pasti, akhirnya lo omelin kan. Itu kedua ganti velg sih bang. Udah pasti velg-velgnya gue ganti-ganti dulu. Gue membayangkan, gue mengimajinasikan kalau di mobil ganti velg lucu juga ya. Tapi lagi-lagi keterbatasan dan lu harus mengakui itu kalau lu menggunakan velg replika, lu jangan malu, lu bilangnya itu replika. Menurut gua nggak ada salahnya juga, tapi salah juga. Tapi lu juga harus siapin konsekuensi kalau kenapa-kenapa nanti sama velg lu, karena udah pasti kualitas beda jauh ya bang ya. Udah pasti jauh beda. Dulu karena gua nggak ada kemampuan, ya udah gua beli yang seperti itu. Tapi akhirnya berjalannya waktu, gua belajar dan gua nyari uang sebanyak-banyaknya buat ngumpulin barang-barang asli, termasuk velg salah satunya. Dan ya velg. Bentar ganti velg dong bang, dulu zaman dulu. Velg doang deh, nggak ada lagi, gue ganti-ganti. Jok, akhirnya jok gue beli pas velg SSR-nya Adi dipinjemin. Akhirnya kan joknya gue bayarin juga tuh kan. Joknya gue bayarin, velgnya dipinjemin. Dari situ tuh mulai semangat lagi tuh. Itu setelah berapa lama men lu pakai mobilnya? Kita ke Semarang awal-awal mobil gue jadi 2024 ya bang ya? Iya. Setelah 2 tahun deh, setelah 2 tahun. Lu ngambil mobilnya tahun 2000? 2022 gue ngambil nih mobil. Ya 2 tahun berjalan modif gitu-gitu aja, emang gue pakai kaki banget buat kemana-mana warawiri, buat gue kerja, buat gue MC, buat gue konten segala macem. Ya udah akhirnya sempat ada titik yang gue jual kali ini mobil. Nah, lu kan ngomong dengan kendaraan harian, bener ya? Ini adalah kaki lo kan? Menggunakan kaki kendaraan tahun 88 di zaman 2022, apa keterbatasan apa aja men yang lo rasain? Keterbatasan apaan aja ya bang? Itu nggak ada sih kalau gue bilang spare part, karena pada saat itu gue belum masuk ke fase restorasi ya bang ya. Jadi gue belum ngerasain nyari karet-karet segala macam. Nggak, maksud gue apa mobilnya tuh. Jadi gini, kan banyak banget orang yang ngomong kalau lu pakai harian pakai mobil tua tuh sebenarnya udah nggak ada label di Jakarta ini. Dengan keadaan Jakarta yang macet terus, semua segala macam, banyak banget orang yang takut akan pakai mobil harian itu mobil yang sudah berumur untuk jadi harian. Dan lo membuktikan dong selama beberapa tahun itu lo pakai mobil ini dalam keadaan ya udah seadanya nih. Iya dong. Keterbatasan apa aja men yang lo rasain? Isu-isu apa gitu? Hampir zero isu sih bang. Oh ya? Hampir zero isu. Samsek apa sih bang masalah dia? Karbu, akhirnya baru kemarin gue servis setelah berapa tahun gue make. Paling oli doang. Kaki-kaki normal, wajar buat mobil tua, bahkan mobil second ganti kaki-kaki. Udah, AC sampai hari ini masih jos, belum pernah gue apa-apain nih mobil AC-nya. Nggak ada masalah, nggak ada isu. Jadi itu yang nggak bikin gue trauma main sama mobil tua. Karena gue dapetin mobilnya, syukur alhamdulillahnya sih kondisi rohaninya sih baik nih mobil bang, walaupun jasmaninya tidak, ya kan? Rohani dia sih hidup nih mobil enak, mesti auranya nyenengin gue kalau bawa nih mobil. Oh iya beda ini mobil gue nih emang nih kalau gue bawa nih mobil. Nggak ada sih bang. Tapi titik apa yang membuat lu ngomong kayak ini kayaknya apa gue jual aja ya gitu? Apa? Di titik gue nyerah sama bosen sih gue bang, gue orang lumayan bosenan. Bosen, aduh velg gini-gini aja, kapasitas gue nggak nambah-nambah ya gini-gini doang ya, ngapain lagi mobil ya. Sempet mentok tuh jual kali ya mobil, jual kali ya. Itu nggak tahu kenapa tiba-tiba ketemu Adi, velg dia nganggur, mobil dia udah jadi selesai, Ras Bakat Revival, SSR yang nganggur, disuruh 2024 ya kan. Disuruh lah make, kondisi ya harus restore, ganti ban, ya gue beraniin diri aja lah, gue modal nekat aja lah. Tuh velg gue pake, bannya gue beliin, kayak kaki gue custom. 1 hari setelah mobil jadi, kita langsung ke Semarang. Itu full nekat tuh, tahun itu gue full nekat. Iya benar, kita jalan-jalan bareng ke Semarang, Salmen pakai mobil ini dengan pakai Pandem. Iya, Pandem akhirnya nggak nyampe tuh ke Semarang. Nyampe ke Semarang di towing. Enggak. Semarang awal kita. Enggak Semarang awal ya benar. Nyampe mobil itu nyampe ke Semarang. Benar. Oh kalau yang nggak nyampe saat kita mau menuju ke Surabaya, betul. Jadi mobil kita jalan menuju ke Semarang dengan menggunakan mobil mainannya masing-masing nih. Iya. Salah satunya Salmen dengan menggunakan liftbacknya, menggunakan SSR punyanya Adi. Disitulah saya baru lihat Adi panik mukanya. Karena
perjalanan menuju ke hotel tuh berapa kilo lagi men ya? 1 kilo apa 2 kilo ya men ya? Iya nggak nyampe bang. Iya Nggak lampu nyampe ya? merah kanan terus kiri. Iya, nggak nyampe 1 kilo tuh ya. Saat itu Salmen rodanya yang sebelah kanan kiri? Kanan, belakang kanan gue ingat. Belakang kanan Minusnya masuk, nambah. minusnya nambah. Kita semua mikir kalau shock breakernya mengalami kebocoran karena sudah mulai capek mungkin dengan jalanan yang lompat-lompat. lumayan luar biasa ya, kita berjalan ke sana gitu dengan mobil dia yang pendek. Akhirnya bibir velgnya beradu, barrel velg beradu ke tanah ya men, ke aspal. Oh, ke batang shock. Rok. Disitulah Respati Adi panik, velgnya kenapa-napa. Karena katanya Adi juga pernah kayak gitu bang, barrelnya nabrak batang shock, didiemin sama dia, akhirnya retak tuh barrel. Dia ngediem-dieminnya berapa lama? Lama kan? dia emang metal juga. Dibiarin aja sama dia. Nah, itu juga yang gue percaya adanya mukjizat lagi-lagi bang ya. Kenapa harus pas keluar tol? Kenapa nggak dari Tegal gue bisa trouble kayak gitu? Pas udah keluar tol tuh baru bener-bener grek. Wah gitu, gue ditolongin banget. Udah gitu besokan paginya lagi-lagi gue pengen shadowt sama teman-teman Semarang tuh. Solid bang, mantep ya. Iya. Malam itu kan Adi ngajarin, lu cuma tinggal rak, bongkar sambil merem, itu besok lu kerjain. Emang kampret. Di kondisi malamnya dia bilang, iya ntar gue bantuin. Pas pagi gue bangunin bang, ayo bang. Dongkrak. Buka rodanya pasang. Turunin dongkraknya. Suwe, gue bilang nggak dibantuin gue. Iya, dan saat itu teman-teman Semarang memang luar biasa tuh. Karena memang kita kebetulan mampir di hotel di Semarang ya men ya. Kita mau ke acara ke Semarang, jadi mereka all out buat bantuin kita. Sip. Menghargai kita sudah jalan jauh menuju ke Semarang dengan mobil mainannya. Sip, gitu. mantap. Di malam juga kita udah disambut sama mereka di hotel. Kita cerita tentang bahkan dari Tegal. Oh iya benar, kita dijemput di Tegal, benar. Kita makan di Tegal, disamperin sama teman-teman Semarang. Teman Semarang ngawal kita sampai ke Semarang. Sampai hotel. Sampai hotel. Saat ada problem itu, mereka langsung cari tuh solusinya buat akhirnya ngurus mobil ini pagi-pagi men. Akhirnya pagi-pagi spacerin. Itu kenapa gara-garanya? Itu cambernya nambah bang, atau kenapa cambernya bisa nambah? Apa dari bautnya kegeser atau kenapa? Nambah dikit doang, kegeser itu dikit. Tapi berasa gitu di kabin tuh brok. Iya. Dikit doang. Akhirnya spacerin 4 mili sama siangnya langsung spuring. Di alignment lagi, dilurusin lagi. Langsung. Baru lah. Dan ini mobilnya nggak ditowing, jalan balik lagi ke Jakarta. Jalan balik lagi. Di kondisi yang lain larinya 120, saya 80. Udah. Ini gue bodoh apa enggak sih di sini? Tapi itu serunya loh, bangun mobil mainan sampai keluar kota. Mungkin gue juga tipikal orang yang kurang tertarik dengan touring tadinya. Jadi menurut gue ya mobil dibangun ya dalam kota aja lah gitu. Kayaknya banyak banget pikirannya gitu kalau keluar kota. Tapi setelah ngerasain itu, jadi kayak oh ini ya rasanya ya. Jadi gue bisa merasakan hype-nya dari teman-teman yang mungkin suka-suka banget touring tuh. Seperti teman-teman dari Partai Neraka, touring dengan mobil mainannya gitu ya. Oh ini tuh yang dirasakan sama mereka. Jadi bisa tahu kalau misalnya lo jalan dengan mobil mainan lo yang apalagi yang sudah bonding banget sama lo tuh luar biasa sih rasanya. Happy. Walaupun gua nggak ada head unit itu udah dengerin suara knalpot doang. Lo nggak ada head unit saat itu? Ada. Oh nggak ada, sepi-sepi bahkan aja. Kita ke Purwokerto kan kita sering jalan-jalan bang. Lagi gara-gara edit nih program ini luar biasa nih. Gua boarding mobil masih ring 15 agak tinggi lah. Head unit nggak ada. Ngobrol pakai HT aja, ngobrol pakai HT. HT udah mulai jauh. Berarti itu titik baliknya ya men ya? Titik baliknya bang. Titik baliknya akhirnya gua lagi-lagi mukjizat. Ini semua nggak soal rezeki. Mungkin lo pikir gua rezekinya seberlimpah gitu, tapi amin. Tapi yang gua percaya sih apa ya bang ya? Tabur tuai kali bang ya, apa yang lo tabur itu yang lo tanam nantinya. Karena gue sih selalu percaya rezeki nggak melulu soal duit, tapi ada rezeki soal pertemanan, soal apa ya bang ya? Ya soal segalanya lah, nggak mungkin nggak melulu soal duit. Kayak contoh mobil gue yang lu lihat hari ini soal dukungan mereka, bahwa percaya sama gue bisa ngebangun mobil dan akhirnya mereka ngedukung gue dengan memberikan produknya. Sok mangga lu pakai, ini gue kasih hadiah buat lu. Ya begini. Jadi, sedih tuh. Nah, si kan dipakein velg accessory men ya? Iya bang.
baru tuh lo akhirnya punya semangat lagi lah Betul. untuk nerusin mobil ini. Iya. Setelah itu apalagi proses yang lo lakuin? Setelah itu nggak lama mobil ini jalan-jalan, ada orang asal Manado yang kerja di Surabaya, punya bengkel kaki-kaki dan punya brand Airsus, dan dia percaya buat masangin Airsus di mobil gue bang. Akhirnya ini mobil gue berangkatin, itu kondisi lagi-lagi finansial lagi tidak cukup sebenarnya, tapi gue paksain buat, ya udah gimana caranya nih mobil towing berangkat ke Surabaya. Towing jadi men? Gue towingin bang, berangkatnya gue towingin, itu gue negosiasi semurah mungkin tuh towing, gimana caranya. Akhirnya tuh towing nggak lewat tol, dari mana gitu dia turun, mobil tuh nyampe 3 hari atau 4 hari gitu baru ke Surabaya. Karena dia mampir dulu istirahat, kemana, tutup mata lah, di kondisi dalam ada velg. Tadi kan pakai ini kan bang, S1 kan, work S1 yang replika kan, si SSR gue taruh dalam, ya udah tutup mata aja. 4 hari kemudian akhirnya nyampe poin 88 Surabaya, pakai Airsusnya Airline, pakai adapternya BLZ. Mas Fibi, shout out, terima kasih Mas Fibi sudah direpotkan berbulan-bulan bang di mobil di sana. Karena dia minta juga, men jangan buru-buru ya, gue pengen setting dulu nih kaki. Sampai balonnya juga empuk, dibawa jalan sama dia dites, di alignment lagi kakinya dilurusin, sampai akhirnya gue ke Surabaya pakai pesawat, dan gue sudah berjanji sama beliau buat oke, gue tes nih mobil bawa jalan dari Surabaya ke Jakarta sendirian. Iya, jadi itu juga yang gue obrolin sama Salmen sebelum dia ngambil mobil. Gue bilang, lo yakin men? Ini lu sendiri loh, gue bilang gitu. Karena gue masih yang ngomong kayak, men kalau ada apa-apa di jalan gimana? Gue bilang gitu. Gue ngobrol sama dia tuh pagi-pagi tuh kita jalan-jalan naik motor. Gue bilang, men lu nggak mau towing aja gitu. Enggak bang, ini budgetnya soalnya mepet banget. Dia bilang gitu. Coba deh lu pikir-pikir lagi. Gue sampai ngomong gitu sama Salmen. Karena sendiri ya, dia ngomong, kecuali kalau kita ngambil bareng-bareng gitu ya. Mungkin karena banyak sekali ya, namanya juga mobil mainan ya gitu, biarpun sudah di trial and error, mungkin masih ada nih kemungkinan pasti untuk kenapa-napanya di jalan gitu loh. Jadi gue ngobrol sama Samen, akhirnya Samen memutuskan, enggak deh bang, gue jalan aja, jalan darat gitu ya men ya. Setelah berapa lama men lo setting itu kaki-kaki? Berapa bang Eki, ada kali sebulan hampir mau 2 bulan gitu gue taruh Surabaya di mobil. Ada sebulan. Oke, berarti kan di dalam sebulan itu lu ada tektokan dong dengan Mas Fibi kan dari poin 88 kan? Ada. Problem yang paling major untuk mobil ini saat pemasangan air suspension dengan apa yang lu mau apa men? Wah dia pusing banget tuh bang. Pusing ngitung panjang adapter buat bisa sama gitu lain, terus kondisi ruang fender belakang sempit, terus juga kondisi bagasi banyak keropos, itu kan belum di restore mobil, masih keropos, terus juga diskusi, men ini kalau emang mobil mau di restore, gua instalasi semudah mungkin buat gampang dilepas, dicabut ya. Segala macamnya. Terus juga apalagi ya bang, trial and error, wah banyak lah bang. Itu akhirnya diskusi sama Mas Adi sama Mas Fibi soal spek velg yang bakal gua mau, karena kan itu kan cuma prototype tuh kalau kayak si Adi SSR. Mereka sih akhirnya ketemu angka itu, makanya lebar 9 rata. Oke. Buat bisa, kayaknya enak nih, pasnya nih, amannya nih di Twin Cam segini nih 9 rata nih. Bannya juga masih bisa narik, ruangannya juga kayaknya aman gitu, nggak mepet banget gitu bang. Nggak ada resiko kayak kemarin lagi bakalan nabrak ke barrel lagi gitu kan. Udah itu sih, sisanya nggak ada. Surprisingly, akhirnya begitu gue bawa jalan. Gimana tuh men? Ada error. Hah? Ada error? Ada error. Gua ke Semarang dulu mampir, itu ada error tuh, gue lupa lampu mundur gua nyala terus, indikator gua yang apa gue lupa tuh nyala terus juga. Itu akhirnya begitu gua nyampe Bandung, jadi gua dari Surabaya, gue singgah ke Semarang, diculik sama anak-anak Semarang 2 hari di sana. Itu nggak ada problem? Nggak ada, zero issue, alhamdulillah zero issue. Tapi dari Semarang gue mau pulang ke Bandung, ada problem. Satu, sensor nyala, lampu mundur nyala, terus lagi-lagi ini yang gua nggak ceritain ke Adi, Bang Adi, maaf ya Bang Adi. Cambernya begitu lagi bang yang kanan. Begitu lagi. Bener. Tiba-tiba begitu ditolongin sama bukan PJ apa sih bang? Orang Jasa Marga. Gue udah feeling nih, ini kalau sampai gue ada apa-apa, gue ngafalin nomor yang di jalan tol. 14080, bahkan gue masih 14045 McD. Itu Aldi yang hafal. 14080, bahkan gue sampai hari ini masih hafal. In case gue ada apa-apa, gue tahu gue harus nelfon siapa.
Itulah nomor jasa marga di situ gue telepon. Bener bang, di KM gue inget banget abis Semarang, baru masuk tol dari Semarang nggak jauh lah 300 something. Rok, wah anjing, ini kenapa lagi bahu langsung jam 00.00. Terus begitu di rest area tuh mobil akhirnya di rescue. Nih lagi kuasa Tuhan, lagi kuasa Tuhan. Gue inget banget mobil udah kosong bang pas gue towing. Gak ada spacer, gak ada barang-barang, kosong, selaci-laci pun kosong. Gue kosongin, gue inget banget bang. Itu gue coba buat dongkrak, minta sama si petugas, minta dongkrak. Gue sok-sok pengen negakin camber dengan kunci sadai tapi gak bisa keputer. Gue muter-muter ke kolong jok, ada spacer 1 biji, 4 mili, sebiji. Tuh bang, jam 12.00, abis itu udah akhirnya gue jalan pelan nih di bahu, ke rest area, ditemenin sama tuh petugas. Petugasnya bilang, petugasnya di mobil lo apa di mobil belakang? masa saya jadi nempeng di saya? Lah bapak ngapain pak di sini pak? Lah kan bapak punya mobil. Ngomongin bapak, mobilnya bapak tinggal di sana. Iya. Jadi dia yang PA. Udah kita sampai rest area dia baru cerita bang, mas enggak sih mas? Jadi kita berhenti itu tuh di tempat sampingnya kuburan, itu yang pertama. Kedua, di situ memang sering merinding gue. Itu di situ memang sering terjadi hal-hal yang aneh. Ya ada truk trouble, terus dia cerita ada anak kecil main di tengah tol. Iya? Ya apa tiba-tiba ada gedung di kiri. Di gedung? Ada gedung tiba-tiba, wah halu. Di jalanan? Enggak, di pinggirnya di ada yang ngebangun gedung. Jalan tol. Oh, iya, dia aja yang PA gitu. Izinnya mana pak, izinnya malah nggak dicuanin. Brengsek. Itu tuh bang, Teng, ntar fotonya ada gue kirimin. Teng, gedungnya? Masa gedungnya bisa gue foto. 00.00 di KM berapa gue lupa. Gue sempet telepon ini tuh Hendra, karena udah ketemu Tegal kan nggak salah. Dia nggak ngangkat lagi nih, gimana nih, bengkel mana nih yang bisa nih ngurusin kaki. Tapi ada spacer, gue jalan pelan banget bang sampai Bandung. Sampai Bandung? Oh dengan pakai spacer itu? Iya, dari berarti lu ke rest area dulu? Rest area makan dulu, ngopi dulu, sama agak-agak nunggu pagi. Jadi biar gue sampai tol mana yang gue nyasar? Cisumdawu? Iya Cisumdawu. Itu gue nunggu pagi pokoknya di Cisumdawu. Jadi gue kayak ngeres dulu nih, gue naker-naker nyampe Cisumdawu jam segini pas, 5:30 nyampe Cisumdawu. Pelan banget, 60, 80, 60, 40, pelan banget. Udah, selamat sampai Bandung, alhamdulillah nggak ada. Nah, si error lampu segala macam indikator itu cuma perkara sikring. Sikringnya sama nih, Papi, terima kasih Papi. FWD, terima kasih Papi FWD nolongin. Willy, kita mampir ke bengkelnya Pak Willy. Cuman, dia pusing tuh. Teleponan sama Mas Vivi juga udah pada pusing. Cuman cabut sikring, pasang lagi. Sampai hari ini nggak ada masalah. Coba, bang. Sikring apa men? Sikring, nggak tahu sikring apa. Sikring Airsus. Cuman lepas, pasang lagi. Orangnya masih hidup, Willy juga pusing digeleng-geleng kepala. Oh ya? Iya. Tuh gue bingung. Ini apaan sih, indikator pada nyala, lampu mundur nyala mulu. Lampu mundur nyala mulu, nggak mati-mati. Gue pikir apaan nih? Cabut sikring, pasang lagi. Telek, error, telek. Udah gitu sama Papi dikunci torsi lagi semuanya, dicek-cekin lagi semuanya. Si kunci minus juga, camber juga dibenerin lagi semuanya. Wah, story lah pokoknya lah. Padi, maaf ya Padi, saya belum cerita, saya takut diomelin lagi. Sumpah itu dikit doang, sumpah nggak ada. Ini restore juga kan di Euro Evolution. Takut diomelin lagi. Ini sih galabat, men. Nih lu pikir-pikir dah men dah. Di itu kejadian malam itu. Gini men ya, kalau file gua kenapa-napa lu bayarin. Lu jual mobil tetep nombok gua. Gue udah capek, udah kusut banget mukanya. Capek. Men, lu bangke lu men. Ini kalau gua kenapa-napa lu bayarin men ya. Ini hitung-hitungannya lu jual mobil tetep nombok. Jadi Salmen udah nggak ada mobil, punya SSR, sama jadi punya utang. Asu. Malah. Wah di situ gue belajar bener-bener kayak diingetin juga ya ini barang orang udah jangan aneh-aneh dah gitu. Makanya alhamdulillah kan langsung dapat velg ini di Bang Spadlan, dari Padlan. Lagi-lagi dari Facebook, mobil dapat dari Facebook, COD-nya juga di sini. Pak Dapen, kamu balas chat lama Pak Dapen, saya mau beli mobil ini Pak Dapen ya. Iya, akhirnya Salmen ngirimin ke gue, Bang tahu mobil ini nggak? Oh tahu nih gue nih, ini yang jualin temen gue Dapen. Akhirnya gue langsungin lah Dapen ke Salmen. Jadi deh tuh beli. Bawa ke sini, gue cek unit sama A, lu lagi meeting apa ngapain gitu ke sini. Iya. Test drive sama A gitu. Udah kata-kata pertama yang mereka kasih tahu A sama Bang Iwang, lu buruan chat men. Buru roboh mobil lu bener ya, karena tongkang jadi. Iya, karena karat itu menurut kita itu adalah
itu harus buru-buru karena dengan keadaan Indonesia yang ada musim hujannya ya, yang dimana itu banyak air, jadinya ya udah bisa bikin karat kalian jadinya lebih banyak kalau nggak buru-buru beresin. Iya. Nah kan abis itu Airsus tuh men tuh, pasang Airsus, abis itu lo pakai lagi mobil ini untuk harian dong men. Pakai lagi. Ya. Nah perbedaan antara lo menggunakan biasa dengan menggunakan air suspension nih men ya, apa bedanya menurut lo? Satu lebih praktis bang, menurut gue itu karena ketika ada halang rintang ya lo bisa menyesuaikan tinggi lo sih. Tapi yang akhirnya gue belajar dari Airsus, satu ternyata surprisingly enak bang. Gua nggak menutup kemungkinan kenapa enaknya ya karena satu pas tadi kan gue ngerasain gesrot, gini kan gue bisa atur biar nggak gesrot, biar segala macam. Gua nggak tahu karena zaman dulu gue belum ngerasain Airsus. Zaman dulu Airsus limbung itu ya bang. Karena yang masih gue tempel di kepala adalah pakai Airsus limbung, goyang banget mobil. Nah yang gue rasain di mobil gue kok enggak? Apa karena gue coil on back? Jadi makanya enggak? Iya bisa juga sih. Tapi kan air suspension itu kan menurut gue adalah lebih kurang menurut gue ya mirip seperti tekanan angin ban. Semakin tinggi anginnya, air semakin kaku mobilnya. Terus kalau tinggi juga mobilnya juga jadi, ya itu udah hukum fisika ya. Semakin tinggi mobil juga semakin jadi limbung gitu. Terus mungkin banyak orang yang ngomongin agak limbung karena kurang percayaannya mereka saat per digantikan dengan balon. Per itu kan benda keras ya, benda padat dijadikan dengan balon yang isinya angin yang harusnya bisa flex, harusnya gitu. Dengan penggantian itu mungkin orang-orang yang belum ngerasain, ini limbung kali ya. Ya orang juga ngomong kalau itu shock breaker kan diam juga gitu loh. Kalau limbungnya mungkin tekanan anginnya mungkin ketinggian atau mungkin finishingnya kurang baik yang menjadikan jadinya dia merasa seperti itu atau malah sugesti dari si pemiliknya aja nih gitu. Tapi kalau untuk ngomongin masalah maintenance man, yang dimana shock breaker standar dengan per itu kan maintenance-nya mungkin hanya dari oli shock ya, oli shock dengan kaki-kaki yang lain lah. Kalau air suspension itu kan ada sama oli shock juga ada. Terus ada kalau coilover ada setelannya, terus ada nepel yang buat angin, terus ada kompresor yang buat itu anginnya, terus juga ya namanya juga karet, entah itu kegesek atau entah itu dia retak segala macam karena ada umurnya. Perawatannya gimana men setelah dari pakai suspensi biasa menggunakan air suspension? Ini gue udah mau setahun pakai Airsus. Jujur gue belum ada maintain yang berarti bang. Cuman kemarin sempet tuh ada beberapa seal yang ternyata udah kalah duluan. Akhirnya sempet balon belakang kiri gue ini kempes terus. Nah itu ngakalinnya cuman motong ban dalam, udah dijepit di atas pernya bang, di atas balon ya. Balon dilepas si camber plate-nya bang ya. Itulah dilepas, pokoknya ditaruh si seal itu yang berbentuk ring, si karet ban itu dijepit, udah beres. Gue cuma maintain itu doang selama ini. Bocornya karena dari situ, dari seal. Jadi saat lo naikin mobilnya belakangnya kempesnya jauh nggak? Jauh. Turunnya cepet belakang kiri. Gitu. Mobil nggak bisa jalan dong? Nggak bisa jalan, mobil nggak bisa jalan. Atau iya. nggak, gue setiap jalan gue isi terus cas, 4 manajemen kan, satu bisa kan cas, ngisi, udah gitu terus. Ya diskusi ternyata jalan keluar cuma kayak gitu. Dan itu sampai sekarang udah awet dari itu gue trouble-nya bulan November tahun lalu. Sampai hari ini nggak ada isu lagi soal bocor balon. Sisa itu sih bang, apalagi ya? Dia udah canggihnya adalah kalau gua lama diem di kosan di mobil 1 hari atau 2 harian tabung kosong sendiri, nggak harus gua buang angin ya jadi air. Soalnya angin kalau lama di dalam tabung itu jadi air gitu. Ini dia buang sendiri nih, dia tahu tekanan lama di dalam dia buang sendiri. Sama kalau diajarin Mas Fibi apa sih bang, setahun sekali atau berapa tahun sekali sih bang ngecek air, kuras air apa sih bang? Itu ya? Iya. Ngebuang air yang di dalam situ ya? Iya. Nah itu udah ada ini juga bang, udah ada tombolnya sendiri gitu, pencetan sendiri. Jadi kalau lu pencet itu tombol, airnya berasa keluar di tangan lu. Kayak ada nepal sendiri buat ngebuang air. Iya. Kayak sebulan sekali lah, at least lu cek itu lu buang
ada air yang ngendep, udah ada tempat penampungan air sendiri dia. Iya. Buat water trap. Water trap udah ada. Iya, soalnya angin itu balik jadinya jadi air tuh kalau kelamaan diem di situ. Itu yang bikin pada karat zaman dulu Bang, gitu-gitu ya. Tabung apa pada karat, maple gitu-gitu ya Bang ya. Berarti maintain airsus tuh apa Bang? Iya, Maple-nya. iya benar ya kayak gitulah yang tadi lo ngomong gitu loh ya, mesti banyak perhatiannya lah menurut gue gitu. Ekstra ketimbang kayak kaki konvensional pada umumnya. Betul. Lebih ekstra, bener setuju. Tetap ada plus minusnya sih. Iya. Kalau plusnya yang tadi lo bilang, ya bisa naik turun segala macam dengan maksimal penampilannya jadi maksimal, entah itu jadi tidak menyusahkan lo semua segala macam. Ya minusnya ya tadi. Tapi kan minusnya sekarang udah banyak banget yang bisa buat ngakalin itu. Dan sekarang semakin majunya teknologi air suspension, akhirnya bisa lebih memudahkan kita sebagai pengguna air suspension untuk menggunakan jadi lebih nggak ribet kok perawatannya gitu. Ternyata gitu, akhirnya plusnya lebih banyak dibanding minusnya. Benar. Gitu. Paling sama apa ya Bang ya, kalau lagi ngisi kompresor ya kita harus nungguin kompresor mati buat selesai ngisi tabung gitu Bang ya. Jangan sampai matiin mesin duluan. Ya, gitu, karena kan itu listrik ya teman-teman. Jadinya kompresor nyala, Nah, sekarang juga ada cut off kompresor juga. Itu lebih enak. Jadi kalau lu kompresor lagi nyala, mobil lu udah mau mati, udah lu matiin aja kompresornya. Mati cut off, nanti saat nyalain, jangan lupa nyalain lagi. Kalau enggak mobil nggak usah naik gitu. Bang, gue mau nanya sama lo. Yang bener kalau parkir lama kondisi air out atau at least ada angin balon ketarik? Nah itu gue juga masih bingung tuh sebenarnya. Ada yang ngomong nggak apa-apa di air outin, ada yang ngomong juga ada yang nggak apa-apa kok ada dari sisi anginnya. Gue juga bingung sih sebenarnya, dan jadi gue ganti-ganti aja. Kadang gue air outin, kadang gue naikin. Jadi lebih dimainin lah menurut gue. Jadi balonnya nggak mungkin. Balon itu kan jadinya saat kita air out kan gepeng ya, ketekan ke bawah tuh, jadinya mungkin kelipet segala macam. Saat mungkin anginnya diisi tapi nggak begitu banyak, jadinya tetap ada pressure lah gitu di dalam situ gitu sih. Tapi kan air suspension sekarang juga udah mulai canggih ya men ya. Kayak sekarang yang gue pakai nyalain kontak, klek, dia udah otomatis tuh naik sendiri. Zaman dulu mungkin banyak banget orang yang lupa, buru-buru langsung jalan, brek, hancur fendernya gara-gara dia lupa naikin airsusnya. Gitu. Kalau sekarang gue udah pakai nyalain kontak, klek, kompresor langsung nyala. Dia langsung pompa mobil untuk jadi default setting gue segimana. Saya default setting gue 2 jari, ya udah naik 2 jari. Gitu sekarang. Jadi dengan kontak gue ACC langsung nyala tuh. Nyala gereng gitu. Langsung kompresor. Tapi itu juga jadi minus. Kenapa minusnya? Karena kalau mobil udah lama nggak dinyalain, kompresor nyala, lu starter itu nggak akan kuat. Benar. Karena listriknya semua ketarik ke situ. Gitu. Nah itu gunanya lah si cut off kompresor. Matiin dulu, nyalain, dan baru habis itu kompresor lu nyalain. Si alternatornya udah keisi dari mesinnya udah nyala. Saat paling berat itu adalah cracking kan. Mobil saat pertama cracking, kompresor nyala, cracking nyala, takutnya nggak kuat. Gitu. Tapi itulah udah fitur-fitur ini yang sudah dikembangkan oleh para developer air suspension. Salah satunya adalah poin 88 tadi Mas Vibi, supaya mempermudah si penggunanya. Penggunaannya. Dan bahkan ada satu tombol yang dikasih buat cut off gitu sama dia. Itu dia bilang, "Mas, ini aku kasih cut off ya. Aku takutnya kamu pulang dari SCBD lupa matiin airsus saking telernya." Itu si kompresor cut off itu kan. Kasih cut off itu. Jadi si listriknya nggak narik terus. Nggak jalan terus. Gitu Bang, airsus tuh, wah tuh salah satu mimpi gue yang tercapai akhirnya. Bisa ya gue bisa pakai airsus ya. Ada orang yang percaya sama gue buat makein airsus di mobil gue. Itu kejadian. Gue pakai jalan gak lama, ya kondisi mobil sih udah sangat manis. Lagi pakai SSR, belum pakai BBS kan pada saat itu Bang. Terus ada satu brand yang nyolek pada saat itu Bang. Gua konfirmasi lah ke pihak ya orang yang punya bengkel juga lah. Om, lu tahu brand ini nggak? Bagus nggak nih? Gue mau nanya nih, gue mau konfirmasi nih bener apa nggak nih? Bagus nggak nih? Aduh, bagus sih. Sebenarnya bagus, tapi ada yang lebih bagus. Apa itu? Penta Prima Pen. Wow. Tahu dong siapa orangnya. Awalnya diskusi tuh Bang, Ini ada yang nyolek nih brand nih. Ini brandnya beneran sip nggak nih? Ya oke aja, tapi ada yang lebih oke sebenarnya. Setelah gua kulik-kulik ya Penta Prima Pen. Oke-nya gimana?
Ya lu cobain aja sendiri. Akhirnya ngechat bang. Dari Vino. Dari Vino. Vino, iya. Dari Uncle Vino merekomendasikan saya untuk menggunakan Penta Prima Pen dan langsung maju ke sana buat merekomendasikan bahwa saya menggunakan mobil ini hari-hari. Jadi sepertinya Pak Vino percaya sama saya juga buat pakai Penta. Ya sudah, itu diskusi chat kita lama bang ya warnanya. Lama tuh kita kemana sih bang? Ya, kita lagi SOD kemana sih tuh? Di coffee shop kita nyari warna. Surabaya. Hai? Surabaya, benar. Surabaya. Kita lagi ngopi Surabaya bang, warna apa? Abang waktu itu ngomong burgundi. Marun, ya. Burgundi. Adi masih ngawang tuh pengen warna apa, dia juga bingung, gue juga bingung banget guys. Pokoknya kalau kalian mau ganti warna, pastiin dulu deh, jangan ngasal pilih warna ya. Kalau bisa tuh dicari dulu yang bener, yang mantep, warnanya apa, pengennya apa. Karena pokoknya gue sih karena STNK gue biru, akhirnya biru lagi. Lo based on-nya STNK nih. Pengennya gitu, biru lagi kali ya, apa ya. Oh iya benar, kita Surabaya. Soalnya gue ingat banget gue ngaduk warna di Penta tuh pas kita lagi SOD Surabaya bang. Iya benar. Ada 2 contoh warna tuh. Di situ lah ketemu rekomendasi. Tadinya ini warna Cavalry Blue, pengen Adi pakai katanya di Starletnya bang. Sebelum warna yang sekarang. Ini namanya apa kodenya? Cavalry Blue. Cavalry Blue. 8W2. Oke. Punyanya Toyota FJ Cruiser. Oke. Ternyata. Jadi kaca belakang tuh langsung gue silen, nggak pakai karet. Oh nggak pakai karet nih? Pakai. Silen lo mainnya? Tapi tuh dia emang, jadi sebagian besar tuh semuanya silen bang. Itu dari bawaan mobil lo apa memang bawaan dari Corollanya kayak gitu? Gue takutnya sebelum lo Corolla disilen juga. Jadi waktu pas gue, tadinya silen. Itu bukan standarnya kata Corolla, saya kasih karet bang, katanya gitu. Mau bang, udah ditawarin soalnya lu kapan lagi mau naik haji lu, ditawarin via orang dalam, cuma gua yang bisa. Ya liftback bawa liftback, karena pakai Sportster. Ini kayaknya hadiah ulang tahun ya, ini hadiah ulang tahun kan ya? Buat saya kan ya Jok ya? Ya buat saya ini ya. Apa yang gue seneng ternyata orang lain juga bisa nikmatin, at least nikmatin. Nah itu dia poinnya. Tapi Salman ngebangun ini untuk kepuasan dirinya sendiri. Saat dihargai sama orang lain, it's a bonus. Bonus. Jangan ada yang ngikutin gayanya malah daktelnya dibuang-buang injek-injek ya bang. Jangan diulangin ya. Emang kita kenal dari dulu Cece. Kamu si omelin Cece. Parah disebut namanya parah. Di mobil bisa parkir di showcase. Di mobil bisa masuk ke warisan. Coba sih bang, makasih bang ya. Ya Allah. Dari mulai velgnya dipinjemin sama Adi. Bener. Diomelin. Diomelin. Lu terlalu mikirin fashion men, pikirin juga lah teknisnya tai gitu. Tai. Iya.